Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, berjumpa lagi dengan Bu Lia. Hari ini kita akan belajar IPS. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Terima kasih. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan manusia dengan lingkungan sekitar. Ya, siapkan buku tugas kalian, buku paketnya, dan LKS-nya. Ya, tetap semangat walaupun belajar di rumah. Oke? Hari ini kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosial. Silahkan kalian siapkan buku paket LKS tema 3 sub 1 pembelajaran 3. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial sangat dibutuhkan dalam kehidupan bersama, sebab setiap individu tidak dapat hidup tanpa individu yang lainnya. Di sini yang sering kita dengar dengan manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia bergantung dengan orang lain. Ya, karena manusia adalah makhluk sosial. Kemudian, interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Contohnya adalah gunung, sawah, hutan, sungai, dan lain-lain. Kemudian, Bu Guru akan memberikan contoh tentang hubungan interaksi manusia dengan lingkungan dan manusia dengan manusia lainnya. Contoh, seorang nelayan sedang menangkap ikan di laut. Yang termasuk interaksi lingkungan hidup adalah interaksi lingkungan hidup itu maksudnya manusia dengan lingkungan hidupnya, yaitu nelayan dengan laut. Nelayan mengambil ikan di laut. Selain itu, nelayan juga berinteraksi dengan angin, dengan memanfaatkan angin untuk berlayar. Selanjutnya, interaksi sosialnya yaitu nelayan dengan nelayan lain. Selain itu, nelayan dengan penjual ikan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada keanekaragaman sosial budaya dan masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, ini adalah gambar warga masyarakat sedang kerja bakti. Ya, betul. Di situ terlihat bahwa yang kerja bakti tidak hanya seorang perempuan, tapi ada juga laki-laki. Ada juga yang tua, ada juga yang muda, bahkan ada yang anak-anak. Ya kan? Kemudian ada juga yang memakai jilbab, ada yang tidak. Kemudian ada yang ada yang membersihkan sampah, ada yang menggotong tempat sampah dan lain sebagainya. Ya, perlu kalian ketahui bahwa individu satu dengan individu lain saat berinteraksi memiliki perbedaan di antaranya. Yang pertama, usia. Ya, tadi ada yang muda, ada yang tua, ada yang anak-anak. Kemudian yang kedua ada jenis kelamin. Terlihat jelas di situ bahwa ada yang perempuan dan ada yang laki-laki. Yang ketiga, jenis pekerjaan. Ya, di situ yang kerja bakti itu
ada yang sebagai petani, yang pekerjaannya sebagai dokter, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai pedagang, dan lain sebagainya. Tapi saat kerja bakti, kita semua tidak memandang itu. Kita hanya fokus pada tujuan kita untuk membersihkan lingkungan. Yang selanjutnya, perbedaan budaya. Ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Batak, ada yang dari suku Sunda. Nah, mereka tinggal di lingkungan itu, berarti saat kerja bakti mereka tidak bekerja bakti sesuai dengan sukunya masing-masing. Mereka bekerja bakti bersama-sama, melakukan gotong royong. Itulah interaksinya. Yang selanjutnya adalah agama. Di situ saat kerja bakti tidak mementingkan perbedaan agama. Ada yang agamanya Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, bahkan Konghucu. Mereka tidak mementingkan itu semua. Mereka bekerja sama untuk membersihkan lingkungan. Setelah kita mempelajari interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, kemudian individu dengan lingkungannya, sekarang tugas kalian yang pertama, tentukan satu jenis interaksi yang terjadi dan jelaskan alasannya. Kerjakan sesuai dengan tabel yang ada di buku paket tema 3 halaman 23. Ya, di situ ada beberapa kejadian, tapi kalian hanya memilih satu saja, kemudian kerjakan dengan menggunakan tabel dan ditulis di buku tulis. Yang kedua, kerjakan LKS halaman 36, kerjakan di buku tulis langsung jawabannya saja. Oke, cukup sekian dari Bu Guru. Selamat belajar di rumah. Ketemu lagi pembelajaran besok pagi dengan pembelajaran online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.